Kalau sudah punya suami tipe begitu, jaga kehormatannya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia menjaga kehormatan suaminya yang tidak dia bincangkan, walau hebatnya begini, bima hafizallah, karena aku sudah tutup kata Allah. Justru aku titipkan dia kepada kamu karena kelebihan untuk menutup kekurangannya ada pada dirimu. Jadi berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan. Karena dipasangkan dengan kita, ya, ditetapkan kita oleh Allah sebagai pelengkap dari kekurangan. Jadi kalau ibu menemukan suami tadi, jaga. Dan hebatnya. Baik. Kemudian selanjutnya memohon kepada Allah dengan semua ketetapannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Ya Allah, Engkau yang mengatur, Engkau yang menetapkan, dan Engkau memberikan pengabulan pada setiap permohonan. Ya Allah, orang-orang yang mengikuti apa yang Engkau perintahkan dari semua kebaikan ini, tentu Engkau akan angkat dan tidak akan pernah Engkau rendahkan. Ya, wala yazidu mau walai, dan tidak akan pernah Engkau menghinakan orang-orang yang mendekat kepadamu. Jadi di kunut itu ada doa minta hidayah, doa minta sehat, doa minta konsisten pada kebaikan, doa minta keberkahan, doa minta dekat sama Allah, doa minta diangkat derajat. Jadi yang tadinya isinya itu, ya Allah hukum bani ini, ya Allah hukum penduduk ini, dialihkan kepada yang baik oleh Nabi SAW. Maka diviralkanlah doa itu kemudian dengan makna kunut yang mengandung 10 makna utama. Ya, Zainuddin Al-Iraqi itu punya kitab, dalam satu kitabnya membuat satu syair untuk menunjukkan 10 makna kunut. Ya, ada yang tahu? Walafdul kunuti u'dud. Ya, apa? Walafdul kunuti u'dud lahu ma'anihi tazid mazidan ala ashri ma'anihi. Ada yang hafal nggak? Ini mah ya. Kalau engkau ingin menghitung makna kunut ada 10, ya, dari yang 10 itu maknanya sangat bermanfaat. Maka yang pertama du'aun khusyu'un. Yang pertama mengandung makna doa, yang kedua mengandung makna khusyuk, ya, yang ketiga wal ibadati ta'ah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat ketaatan. Karena itulah kita temukan kata-kata kunut dalam Al-Quran biasanya banyak mengandung 10 makna ini. Contoh, khusyuk ditemukan di mana? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ini kalimat kunut pertama. Pelakunya disebut qanita, jamaknya disebut ya qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi Dapat ya? Tunaikan salat dengan khusyuk. Baik, yang kedua ada maknanya taat pada kebaikan. Ibu mau jadi perempuan salihah? Nah, ketika seorang istri disebut oleh Allah istri yang salihah, itu namanya dirubah jadi qanitat. Qanitat itu seorang perempuan atau istri yang salihah, ya, yang disifati salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun. Istri-istri yang salihah itu punya sifat kunut. Ketika punya sifat kunut namanya qanita, yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Jadi ketika suami ibu bilang misalnya, "Ma, berjilbab ya," terus ibu langsung pakai, ya, menaati suami karena taat pada Allah, maka ibu langsung disifati salihah oleh Allah. Qanita. Masya Allah ibu qanita. Bukan saya Evi. Ya Evi namanya, tapi qanitat sifatnya. Jelas? Nah, kalau sudah punya suami tipe begitu, jaga kehormatannya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia menjaga kehormatan suaminya yang tidak dia bincangkan, walaupun dia punya persoalan dengan suaminya, tutup. Jadi kalau sudah punya suami, secara umum sifat-sifat baiknya banyak, ya, tapi kan tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, selalu ada kurangnya. Yang sempurna itu makhluk satu-satunya, yang Allah ciptakan sempurna itu cuma malaikat. Dalam arti sempurna itu nggak kenal salah, cuma malaikat. Ya, itu ada di Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya sempurna dalam kebaikan. Jadi nggak kenal maksiat, nggak kenal salah. Nah, lawannya setan. Setan itu nggak kenal benar. Betul, malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali di Quran. Sama persis. Malaikat nggak kenal salah, ya, setan nggak kenal benar. Nah, suami ibu di tengah-tengah.
bukan malaikat, bukan. Jadi kalau ibu mengharapkan kesempurnaan dari suami, ya nikah sama malaikat. Tuh cari malaikat Israel. Antum juga sama yang laki-laki, kalau mengharapkan sempurna dari istri, gak mungkin, pasti ada salahnya. Dan ketika salah, jangan divonis selamanya salah, karena istri antum bukan setan. Yang gak kenal apa? Benar. Yang malaikat gak kenal salah. Sepanjang manusia pasti ada kesalahan. Nah, balik ke ibu, ketika disebut qanitat, kalau ibu mendapatkan, umumnya suami punya sifat baik, pasti ditemukan salah. Kalau menemukan salahnya itu jangan digunjingkan. Jaga, tutup. Hebatnya begini, bima hafidhallah, karena aku sudah tutup kata Allah. Justru aku titipkan dia kepada kamu karena kelebihan untuk menutup kekurangannya ada pada dirimu. Jadi berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan, karena dipasangkan dengan kita, ya, ditetapkan kita oleh Allah sebagai pelengkap dari kekurangan. Jadi kalau ibu menemukan suami tadi, jaga. Dan hebatnya itu ditempatkan di surat An-Nisa sesuai sifat malaikatnya. Ya. An-Nisa itu perempuan-perempuan, jamak bentuknya. Kalau sendirian dia mar'ah. Kenapa dibentuk dengan surat jamak? Nisa bukan mar'ah, karena Nisa itu dari kata nasa, artinya sifat yang sering mencurahkan apa yang dirasakan. Untuk memberi kesan bahwa ibu-ibu itu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Maka diantisipasi, jangan sampai yang diceritakan pengajian kan begitu juga, Ustadz belum datang kan, ini apa? Jeng apa kabar? Sehat nih. Semangat. Kapan nyampe? Jam 10. Keluarga gimana? Di situ masalahnya. Terus temannya bikin status, nggak nyangka ya. Itu nyangka itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Like and subscribe.